Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Deka Rital Jaimun dengan NIM 20.03.03.0018, kelas A, semester 1, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa pengantar ilmu sosiologi sebagai tugas pertama dari buku Christopher. Berbicara tentang sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang mempelajari mengenai perilaku sosial antara kelompok dengan kelompok lainnya ataupun dari individu dengan individu lainnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang mana sehari-harinya akan selalu berkaitan dengan hubungan sosial. Sebagai sebuah bidang studi, tentu saja cakupan dari ilmu sosiologi ini sangatlah luas. Di dalam sebuah bidang studi, tentu saja terdapat tokoh-tokoh di dalamnya yang memiliki peran dalam mengembangkan bidang ilmu sosiologi tersebut. Berikut beberapa tokoh yang telah mengembangkan ilmu sosiologi di negara Jerman. Adapun beberapa tokoh sebagai pembicara utama dalam buku pengantar sosiologi ini antara lain yaitu Simmel, Tönnies, Weber, Sombart, dan Troilitz. Yang pertama, Ferdinand Tönnies. Tönnies lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1855 di daerah pedesaan di luar Husum di Schleswig-Holstein, di tempat yang sekarang menjadi Jerman Utara. Seperti banyak orang Jerman mahasiswa, ia menghadiri sejumlah universitas. Dia belajar di Jena, Leipzig, Bonn, dan Berlin sebelum menetap di Tübingen. Di sana, dia melanjutkan filosofi studi tingkat lanjut yang dimulai di Berlin dengan neo-Kantian terkenal Friedrich Paulsen. Ia menerima gelar doktor dalam bidang filsafat, sebenarnya tentang filologi Yunani pada tahun 1877. Tönnies lebih berkonsentrasi pada sosial dan filsafat sosialis. Tönnies membahas asal mula dan kebangkitan sosialisme di Inggris Raya, Prancis, dan Jerman. Yang kedua, Simmel. Simmel lahir pada tanggal 1 Maret tahun 1858 dan menerima gelar doktor dalam bidang filsafat dari Universitas Berlin pada tahun 1881. Miliknya disertai tentang keilmuan Kant dilanjutkan dengan sejumlah karya pendek psikologi. Pada tahun 1892, Simmel menerbitkan 2 karya besar, Filsafat Sejarah dan Pengantar Ilmu Moral. Pada tahun 1908 adalah yang terpenting, karena ia menemukan konsepsinya tentang sosiologi formal. Pekerjaan yang panjang ini mengandung bab yang sangat penting. Simmel bertanya dengan gaya Kantian, dengan menunjukkan bahwa kategori kausalitas yang a priori membuatnya demikian. Simmel menjawab bahwa jenis yang serupa kategori formal interaksi memungkinkan masyarakat. Yang berikut, Werner Sombart. Werner Sombart lahir di Ermsleben dekat pegunungan Harz pada tanggal 19 Januari 1863. Seperti Tönnies, simpati pribadi awal Sombart dengan kaum sosialis dan minatnya pada gerakan sosialis menghambat karir akademisnya. Bukunya tentang sosialisme yang pertama kali muncul pada tahun 1896. Dan proletariatnya dianggap sebagai sosialis diorientasi. Dalam karya ini, Sombart berusaha mengungkapkan asal-muasal kapitalisme. Dia melihatnya dalam modernisasi dan rasionalisasi kerja di lokasinya, terutama di kota-kota besar, dan dia menemukannya dalam perjuangan yang meningkat untuk keuntungan. Ketertarikan Sombart pada asal-usul kapitalisme dan penekanannya rasionalitas menghubungkan buku ini dengan karya Weber yang lebih terkenal tentang asal-usul kapitalisme. Yang berikut, Max Weber. Max Weber lahir di Erfurt pada tanggal 21 April 1864 dan menghabiskan sebagian besar waktu masa kanak-kanaknya di Berlin. Sebagai putra seorang politikus yang relatif sukses, selain belajar ekonomi dan hukum di Heidelberg, dia kuliah mengambil kelas filsafat Fischer. Kontribusinya adalah diterbitkan setelah kematiannya dan sekarang sebagian besar dikenal sebagai ekonomi dan masyarakat. Buku yang sangat penting ini tidak hanya mencakup miliknya konsep dasar sosiologi, tetapi juga sosiologi hukumnya.
Sosiologinya, dominasi dan sosiologi politiknya. Selama Perang Dunia Pertama, Weber bekerja dan menulis tanpa lelah untuk membantu memastikan bahwa Jerman akan menang. Yang berikut, Ernest Roelitz. Ernest Roelitz lahir pada tanggal 17 Februari 1865. Dari karya ayahnya, Dr. Roelitz belajar tentang ilmu alam dan tentang pentingnya kejelasan dan ketepatan, ciri-ciri yang terlalu sering hilang darinya orang sesama. Ia menerima gelar doktor di bidang teologi pada tahun 1891 di Göttingen dan habilitasi. Dua karya panjang dari tahun 1906 menunjukkan bahwa minat ini tidak hanya bersifat teologis tetapi juga sosiologis. Di Kristen, Protestan, dan gereja di zaman modern dan dalam Roelitz menunjukkan bagaimana Protestan menekankan pada individual membantu membuka jalan menuju pencerahan dan dengan demikian untuk modernitas. Tokoh Simmel, Tönnies, Sombart, Roelitz, dan Weber memutuskan untuk berbicara. Itu adalah milik Weber menyarankan agar mereka menambahkan Kantorowicz untuk berbicara dengan bidang hukum. Itu juga saran Weber bahwa mungkin ada subkelompok statistik, filsafat, hukum, sosiologi, dan teori ekonomi. Kantorowicz berbicara tetapi pembahasan subkelompok sudah ditunda. Nomor pertama berbunyi, dengan nama Masyarakat Jerman untuk Sosiologi, sebuah asosiasi didirikan yang berkedudukan di Berlin. Tujuannya adalah kelanjutan dari pengetahuan sosiologis melalui pengaturan penyelidikan dan penyelidikan ilmiah murni, melalui publikasi dan dukungan karya ilmiah murni, dan melalui organisasi konferensi sosiologis yang terjadi secara berkala. Makalah utama konferensi DJS pada konferensi pertama Masyarakat Jerman untuk Sosiologi berlangsung dimulai pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 1910 dan berlanjut hingga Sabtu 22 Oktober. Yang kedua, Simmel. Istilah Geselligkeit dapat diterjemahkan sebagai kehidupan sosial. Ketika Simmel menulis tentang Wesen atau esensi masyarakat, salah satunya cenderung berpikir bahwa masyarakat adalah semacam entitas, tetapi kecenderungan ini salah. Sementara dia menganggap masyarakat sebagai kesatuan yang lebih tinggi. Dia tidak menganggapnya sebagai benda-benda. Jadi dalam pertentangan antara konsepsi masyarakat sebagai sesuatu yang lahir dan sesuatu yang ada terbentuk, dia menyukai yang terakhir. Yang berikut Tönnies. Judul makalah Tönnies yaitu Cara dan Tujuan Sosiologi. Ini hampir seluruhnya karena mainannya minat adalah metode dan tujuan sosiologi. Dan untuk menyelidikinya, dia melihat ke belakang dan ke depan. Dia melihat kembali ke awal sosiologi Comte yang berpendapat bahwa sejarah manusia bisa jadi dibagi menjadi 3 fase atau tahapan perkembangan. Tönnies mengartikan ini bahwa yang pertama bersifat teologis, yaitu hampir setiap masalah diputuskan dasar teologis. Dan yang kedua adalah metafisik, yaitu masalah dipertimbangkan dalam terang penalaran filosofis. Hanya dengan munculnya ketiga periode positivis yang penting dipertimbangkan berdasarkan kemampuan sendiri tanpa ornamen dunia lain. Tönnies percaya bahwa 3 serangkai ini adalah dirinya sendiri, agak metafisik. Yang berikut Weber. Dari Weber secara positif menyesatkan. Pertama, Weber mendorong masyarakat untuk menyelidiki sifat dan efek surat kabar. Kedua, dia menyarankan agar society menganalisis fungsi asosiasi. Weber bermaksud memperkenalkan beberapa area diskusi utama. Perubahan dalam konstitusi serikat dan proyek penelitian konkret. Semuanya tentu saja terkait dengan istilah sosiologi yang menurutnya merupakan nama yang tidak populer. Yang berikut Sombart. Sombart dalam makalahnya Teknik dan Kultur atau Teknologi dan Budaya menjadi 2 bagian. Satu tentang teknologi, satu tentang budaya. Sombart fokus dalam makalahnya secara khusus efek tertentu dari teknologi terhadap budaya modern. Yang berikut Roelitz. Roelitz sedang membahas tema yang dia minati seumur hidup, makalah Hukum Kodrat Kristen yang tabah dan Hukum Kodrat Profan modern. Bahwa implikasi etis dan sosial ada dari gagasan hukum kodrat. Terlepas dari sejarah panjang tentang pengertian hukum kodrat, agak sulit untuk melakukannya menetapkan. Ini sebagian berasal dari latar belakang agama sumber agama.
Terlepas dari apakah mereka setuju dengan pengertian alam hukum, hampir semua ulama setuju bahwa pada hakikatnya kehidupan manusia itu bertujuan. Tujuan dari Kristen mengerti bahwa tujuan mereka adalah untuk memenuhi tujuan Allah telah ditetapkan untuk mereka. Baik, demikian materi yang saya jelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.